A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim kajian subuh. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan Allah telah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengikuti thalabul ilmi kajian subuh ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabi-tabiin, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang mengikuti tuntunannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi ini insyaallah kajian Ahad ini membahas kitab Thaharah bab wudu. Untuk itu kepada Pak Ustadz Cecep dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh minggu ini, minggu yang terakhir di bulan Januari, kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian materi kita yang alhamdulillah masih berkaitan dengan toharoh, yang mana masalah toharohnya masih menjelaskan tentang seputar wudhu, yang insya Allah nanti akhir dari bab toharoh di kajian subuh ini yaitu di masalah tayamum. Nanti diberi masalah tayamum. Setelah masalah tayamum insya Allah masuk di bab sholat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk memperhemat waktu, mari kita lanjutkan saja penjelasan atau kajian di kitab hadis ini. Di kajian bulan yang lalu kita menjelaskan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Bukhari Muslim, yaitu tentang sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan, dicontohkan langsung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di hadis yang ke-30. Nah, di selanjutnya di hadis yang ke-31
Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin radhiyallahu an fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud. Kalau ibu bapak hadirin rahimakumullah masih ingat kajian bulan yang lalu, di riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau pertama-tama meminta air wudhu untuk melaksanakan wudhu, terus beliau membasuh dua telapak tangannya 3 kali, terus berkumur, terus menghirup air dan mengeluarkannya, terus membasuh wajah 3 kali, terus membasuh tangan kanan sampai sikut 3 kali, terus membasuh tangan kiri juga sama 3 kali seperti di tangan kanan, terus mengusap kepalanya, terus mengusap kakinya sampai mata kaki 3 kali, terus membasuh kaki kiri juga sama seperti membasuh kaki kanan 3 kali. Setelah selesai berwudu, Utsman bin Affan mengatakan seperti ini, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Aku lihat, kata Sayyidina Utsman, aku melihat Rasulullah SAW wudu seperti wuduku ini. Di hadis ini hadirin rahimakumullah, beliau menegaskan bahwa beliau melihat langsung pelaksanaan wudu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan di hadis ini jelas beliau mengatakan anggota wudu dia praktekkan, kalau yang 3 kali dia praktekkan 3 kali, kalau yang 1 kali dia praktekkan 1 kali. Di hadis yang ini, Pak, ya, di antaranya yang tidak disebutkan 3 kali, di antaranya adalah berkumur, menghirup air dan mengeluarkannya, terus mengusap kepala. Ya, di sini tidak disebutkan jumlahnya, hanya 1 kali saja. Yang 3 kali di sini di hadis ini, ya, membasuh telapak tangan 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, membasuh kedua kaki 3 kali. Yang lain-lainnya selain itu 1 kali. Nah, tapi hadirin rahimakumullah, setelah dijelaskan oleh para ulama fikih atau para fuqaha, ya, ditambah dengan penjelasan hadis-hadis yang lain, ternyata untuk jumlah 3 kali itu adalah kesempurnaan. Yang pokoknya 1 kali, sempurnanya 3 kali. Sehingga baik yang sunnahnya maupun yang wajibnya, ya, di pelaksanaan wudhu itu 3 kali 3 kali, gitu Pak, ya. Bahkan di hadis yang ke-31 ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramah wajhah, beliau juga menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi. Dan di sini menjelaskan wa masa bi ra'sihi wahidatan. Beliau pun mengusap kepala itu hanya 1 kali. Ya, sementara yang kita lakukan berapa kali? 3 kali. Nah, 3 kali itu masuknya di sempurna. Yang wajibnya, yang tidak boleh tidak, itu 1 kali. Kalau dilewat tidak sah, wudunya tidak sah, sebab mengusap kepala bagian dari rukun wudu, sesuatu yang wajib dilakukan.
Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, di dalam sifat wudu juga. Beliau berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Wa fil abdin lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qapahu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Ini masih di sifat wudu mengenai mengusap kepala. Ini sebetulnya banyak sekali Pak hadis tentang mengusap kepala. Di bagian mana yang diusapnya itu, dengan cara seperti apa mengusap kepala. Sebab prakteknya pun kita bisa lihat beda-beda ya Pak. Ya, ada yang cuman di depannya saja. Ya, ting mana teh kikituan geuning. Natarang teh, ya. Tuh. Ada yang langsung, ya, sini. Ada yang hanya di depannya saja, ya, dekat ubun-ubun, tuh, ya. Dan memang ada beberapa hadis yang menjelaskan seperti itu. Nah, di hadis yang ini, Bapak Ibu rahimakumullah, Abdullah bin Zaid di sini beliau mengatakan bahwa Rasulullah ketika berwudu mengusap kepalanya, mengusap dulu, ya, mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, fa aqbala biyadaihi wa adbaro. Ya, yang pertama mengusap dulu. Yang biasa itu mengusapnya di bagian depan di sini, di apa? Di bagian ubun-ubun, mengusap dulu. Nah, setelah itu fa aqbala biyadaihi wa adbaro. Terus beliau, ya, memajukan kedua tangannya dari depan ke belakang. Begini Pak. Nah, kalau yang ini begini. Jadi setelah mengusap, ngambil air lagi, terus dari depan ke belakang. Di lapad yang lain, ya, bada'a bi muqaddami ra'sihi, jelas bahasanya memulai di depan kepala hatta dahaba bihima ila qapahu, sampai dia memajukan kedua telapak tangan ke summa raddahuma. Kalau yang tadi tidak ada pengembalian, kalau yang ini ada pengembalian. Jadi dari sini ke depan, dari belakang maaf ke depan, setelah di belakang kedepankan, dari depan ke belakang, terus summa radahuma ilal makanil ladzi bada minhu, dikembalikan ke tempat di mana dia memulai, berarti dikedepankan lagi. Nah, jadi awut-awutan buk teh Pak. Nah, kayak dikitukeun deui. Gitu. Artinya semua kepala akhirnya terusap semua. Ya. Yang pokoknya itu satu kali yang tadi, ya, sunnahnya itu semua kepala terusap. Itu menurut hadis yang ada di sini. Ini kesimpulan seperti itu. Tapi kalau yang dipraktekkan barusan jarang-jarang saya lihat Pak. Ya, jarang-jarang saya lihat setelah mengusap nanti kedua tangan, ya, mengusap dari depan ke belakang, setelah dari belakang dikedepankan lagi, gitu, ya. Terus ketika dibaca di kitab-kitab fikih yang sudah jadi, Bapak Ibu sekalian, prakteknya, ya, itu yang barusan itu terakhir. Artinya setelah selesai semua, ya, baru ngambil air dari depan, dikebelakangkan, terus dikedepankan lagi. Nah, ada yang langsung ketika mengusap kepala di situ. Itu macam-macam Pak itunya, ya. Nah, tapi yang jelas hal semacam itu oleh para ulama fikih dimasukkan kategori sunnahnya. Yang wajibnya itu mengusap kepalanya. Walaupun dulu kemarin dulu itu sudah saya jelaskan,
mengusap kepala ini pengertiannya dua. Satu, mengusap rambut yang ada di kepala. Yang kedua, mengusap kulit kepala. Yang terbaik itu mengusap kulit kepala sehingga jari-jari tangan kita masuk di dalam, ya. Dan insya Allah itu lebih sempurna. Tapi kalaupun Bapak Ibu misalkan mau mengusap rambutnya saja boleh, asal rambut yang ada di wilayah kepala. Maksudnya rambut yang di wilayah kepala itu adalah rambut yang tidak keluar dari batas kepala ketika ditarik, ya, seperti rambut yang sudah panjang misalkan, ya, ini yang bagian depan ketika kita tarik, ini sudah ke depan Pak, sudah keluar dari batas kepala. Sehingga kalau hanya rambut ininya saja, udah dibetotan gitu Pak, ya, ini tidak boleh. Sebab ini rambut sudah keluar dari batas kepala. Kalau mau rambut yang di kepala, maksudnya rambut yang ketika ditarik ke depan, ke belakang, ya, ke kiri dan ke kanan itu masih ada di batas kepala. Nah, rambut itu. Apalagi ibu-ibu, rambutnya kan panjang, ya, sampai ke sini misalkan rambutnya itu sampai ke pinggir, nggak bisa ibu wudu nyomotan tungtung kayak gituan, ya, nggak bisa. Sebab ini rambut, walaupun rambut jadinya di kepala tapi keluar dari batas kepala. Sebab ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan wa masaha biro'sihi. Kalau dalam Al-Quran, pamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Sementara kepala ada batasnya, bagian kepala itu, ya. Kemudian tahu ya Bu ya. Nah, dari hadis ini bisa disimpulkan dari dua hadis yang tadi. Yang pertama, mayutihi dohirul hadis ayyabda'a bimuqaddami ra'sihi alladhi yalil wajha fayadhabu ila qafahu summa yaruduhuma ilal makanil ladhi bada'a minhu wa huwa mabda'u sya'ri min haddil wajhi. Dari hadis ini bisa disimpulkan secara dohir, secara nampak di hadis ini dimulai dari depan kepala yang ada di wajah, di depan kepala, bagian depan kepala yang nempel ke wajah. Berarti ini dimulai dari jadinya rambut Pak, ya, terus ditarik ke belakang, ya, setelah ditarik ke belakang dikembalikan lagi. Ayyabda'a bimu'akhari ra'sihi wa yamuru ila jihatil wajhi summa yarji'u ila muakhiri muhafadotan ala dohri labdi akbala wa adbaro. Ada yang dari depan ke belakang, yang dari belakang ke depan. Beda-beda ini Pak, ya, penjelasannya ini. Tapi boleh dilakukan salah satunya, silakan saja, ya. Ada yang dari depan ke belakang, ada yang dari belakang ke depan. Kalau yang tadi cuman dari depan saja ke belakang selesai. Ada yang dari belakang ditarik lagi ke depan. Eta Bapak ngeunah-ngeunah nu mana? Sigana mah nu biasa mah kikituan unggul batah. Tuh ku sabelah digitunya. Ya, yang penting kepalanya terusap. Begitu, ya. Kalau mau sempurna dengan hadis ini, dua tangannya main Pak, ya. Jadi ada yang sampai sini saja, itu, ada yang langsung dikedepankan, begitu. Di hadis yang selanjutnya, an Abdillah bin Amri bin Amar radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, masih di sifat wudu juga. Nah ini Pak, kalau tadi mengusap kepala, kalau ini sekalian mengusap telinga. Ya, yang mana antara mengusap kepala dengan mengusap telinga ini ada yang disatukan.
Ya, dari sini langsung ngulawit ka dieu teh sret gitu aja. Dari kepala ada yang langsung ke telinga. Nah, ini diantaranya seperti ini hadisnya. Abdullah bin Amr ini beliau mengatakan summa masaha bi ra'sihi, terus Rasulullah itu mengusap kepalanya, wa adkhala usbu'aihi as-sabbahatain, terus memasukkan dua jarinya yang telunjuk, ya, itu fi udunaihi, di lubang telinga, dua ininya, dua telunjuknya, wa masaha bi ibhamaihi, terus dua ininya, dua apa, ibu jarinya, jempol kalau di kita itu, ya, dohiro udunaihi, bagian luar telinganya. Jadi mengusap ini langsung ke sini Pak, langsung masuk ke telinga, langsung ke sini, itu ya. Jadi dari mengusap telinga, mengusap kepala disekaliguskan dengan mengusap telinga. Itu Pak ya. Caranya mengusap telinga bukan ditarik sebagian bawahnya seperti yang banyak kita lihat kikituan aya di jawengan ya unggul ya, tapi di jawengan ya, dari dua jari ini Pak, telunjuk dengan ibu jari, telunjuk untuk bagian dalam, yang ini ibu jari untuk bagian luar. Dan telunjuk ini bukan hanya masuk Pak, tapi dimainkan juga di dalam untuk menggosok-gosok bagian dari daun telinga ini. Ya, makanya lesanya sedikit gitu unggul gitu Pak. Ya, semuanya main Pak. Yang telunjuk buat bagian dalam, ini kan banyak kuriwal-kuriwalnya. Apa itu kuriwal? Ini lokalikonya, doh ai lokaliko juga kehidupan gitu. Ya, kuriwal begini Bu ya, yang di telinga ini tuh ya. Ini semuanya supaya jadi bersih telinganya. Sebab nanti walaupun dia sering wudu, kalau kurang apik tetap saja daki itu kelihatan di sini. Ya, sok aya nu garing gitu. Sok rada katinggal gitu ya. Terus yang belakang ini dari untuk jempol ini dari belakang sampai ke depan ditarik juga ke sini. Ya, dikitukeun. Nah, gitu Pak ya. Ini di kuriwal-kuriwal di dalamnya. Nah, setelah ini ditarik set gitu ya. Nah, kalau lihat dohirnya hadis ini Bapak Ibu sekalian, ini yang dilakukan hanya satu kali. Ya, yang dilakukan satu kali. Tapi kalau di kitab fikih yang sudah jadi tetap saja tiga kali yang sebagaimana kita lakukan. Ya. Tapi hadis ini antara mengusap kepala dilangsungkan dengan di hadis-hadis yang lain Rasulullah itu mengusap kepala, mengusap telinga. Cuman mengusap telinga hukumnya beda dengan mengusap kepala. Kalau mengusap kepala masuk di rukun, kalau mengusap telinga ini sunnah. Itu Pak. Tapi walaupun sunnah, kita itu sudah menganggap rata-rata nih, sudah menganggap bahwa telinga itu bagian dari rukun. Kayaknya bapak dan ibu asa teu wani tidak akan berani lah gitu istilahnya meninggalkan mengusap telinga. Bahkan kemungkinan perasaan tidak sah itu ada. Ya, pernah tuh ngahaja ditinggalkan? Henteu nya. Ari ngingsrek cai pernah ditinggalkan? Sering gitu. Ya, itu sebab kebanyakan bukan ngingsrek cai tapi ngorobetan korong gitu. Sebab kalau menghirup air kan ditarik baru disebrengkan, disebrengkan dia Pak, dikeluarkan lagi, dising-seringkan gitu kurang sudah Pak. Jarang pada itu Pak. Kalau berkumur jelas insya Allah ini mah hampir semua berkumur, tapi untuk menghirup air jarang ini yang dilakukan ya. Sebab ini agak narik itu lumayan Pak. Nutara biasa mah yur tete nyerang teng gitu tah ya. Makanya biasanya ngorobetan unggul. Segitu juga sudah uyuhan. Lumayan segitu oke Pak.
Padahal sama-sama sunat. Sama-sama sunat ada Pak. Ya. Dengan mengusap telinga. Bahkan di suatu saat di hadis yang lain Rasulullah SAW kelihatan oleh para sahabat ketika melakukan salah satu wudu di depan para sahabat, dengan sengaja Rasulullah tidak mengusap telinga, ya, untuk menunjukkan bahwa mengusap telinga itu sunat, bukan wajib, bukan rukun, ya. Yang wajib, yang rukun di wudu itu sepakat semuanya, ya, itu hanya 4: wajah, 2 tangan, kepala, kaki. Selain itu masuk di kategori sunnah semuanya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, walaupun hal-hal semacam itu, semacam tadi, berkumur, menghirup air, mengusap telinga, ya, terus mengusap kepala dari depan sampai ke belakang, dikembalikan lagi misalkan, itu kalau dilakukan termasuk isbagul wudu, termasuk menyempurnakan wudu, yang mana di sini ada hadis tambahan Bapak Ibu sekalian yang tidak masuk di deretan nomor hadis ini, ya. Utsman bin Affan yang tadi itu ternyata ada tambahan di riwayat yang lain. Beliau mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku yang ini, yang tadi Utsman bin Affan jelaskan, summa sholat rakaataini, terus dia sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, ya, dia tidak menceritakan, la yuhaddisu deh, ya, tidak meminta gitulah di dalam sholatnya itu hal-hal untuk dirinya, yang dimaksud adalah urusan dunia, ya, di dalam sholatnya itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut, dosa yang sudah dan dosa yang akan datang. Setelah wuduku seperti ini terus sholat 2 rakaat, ya. Nah, sholat 2 rakaat ini disinyalir oleh para ulama fikih itu yang disebut dengan sholat sunat wudu itu, ya. Atau orang tua dulu nyebutnya sukrul wudu, jadi gitu, ya. Sholat sunat wudu. Nah, terus di dalam sholatnya, ya, itu la yuhaddisu nafsahu fihima bi syai'in min umuri dunya wa ma la taliqu lahu bisolah, gitu Pak, ya. Jadi hente ngobrol urusan dunia, maksudnya teu ngobrol urusan dunia teh setelah wudu langsung sholat, teu lalajo persib heula gitu launya teh nya, henteu ngawadul ka ditu ka dieu gitu. Jadi tidak ada jeda yang mengganggu gitu urusan-urusan dunia di antara wudu dan sholat, itu maksudnya Pak. Maka akan dimaafkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Itu lanjutan dari hadis yang tadi. Sebab memang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antara hal yang menjadikan seseorang mendapat pengampunan itu yaitu isbagul wudu yang tadi. Isbagul wudu artinya menyempurnakan wudu. Bahkan mohon maaf nih tambahan saja. Di hadis yang lain Rasulullah sampai mengatakan seperti ini, ala ukhbirukum, apakah aku tidak perlu memberikan kabar kepadamu? Artinya apa, tidak perlu aku jelaskan kepadamu, ya. Bima yamhullahu bihil khotoya, sesuatu yang bisa menghapus dosa. Rasulullah menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja kami menginginkan wahai Rasulullah. Jawaban yang pertamanya itu adalah isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak enak, yang kurang nyaman, seperti dingin atau seperti kitanya agak kira kurang sehat gitu, ya. Tapi wudu tetap
disempurnakan, ya. Maka yang dilakukan kita itu termasuk yamhullahu bihil khotoya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, kasratul khutuwat ilal masjid. Yang kedua, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Tapi nu jelas yang dimaksud adalah untuk melaksanakan ibadah di masjid, lain lelempangan ngungkul balik deui we. Gitu maksudnya. Jadi kasratul khotowat ilal masjid itu banyak atau sering datang ke masjid untuk ibadah gitu. Dapan aya wae Pak, datang ke dia parkir balik deui ke masjid deui gitunya, bukan seperti itu ya. Yang ketiga, intidarus shalah lis shalah, ya, menunggu sholat untuk sholat. Nah gitu ada tehnya. Seperti misalkan setelah maghrib, ya, nunggu isya, gitu itu teh Pak. Itu setelah asar nunggu maghrib begitu. Tapi nu katilu mah rada eungap itu Pak. Nya lila teuing waktuna sebagus beres salat mah baralik teh di masjid gitu. Itu Pak ya. Nah, kayak yang biasa dilakukan yang sering itu dari maghrib ke isya. Matak orang tua-tua dulu mah katanya gitu, maghrib itu nggak pulang, ngaradu bako cenah ditungtung masjid teh cenah baheula gitu, walau alam itu pengalaman ieu. Ya, leres gitu Pak teh. Ya, sebab kalau pulang lagi ke rumah untuk datang lagi ke masjid agak berat gitu. Maka isya ditunggu di situ. Ngan edas eta ngadon ngaradu bako di juru gitu. Nya diskusi sawah biasa buat nya. Itu dan tawisna Pak. Untuk satu lagi Pak, satu hadis lagi. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di sifat wudu juga. Rasulullah SAW beliau bersabda, idas taiqadha ahadukum min manamihi, barang siapa yang bangun, ya, salah seorang di antara kalian dari tidurnya, pal yastansir salasan, maka sing nyebrengkeun 3 kali. Tah hese bahasa Indonesia na nyebrengkeun apa ya? Menyingsringkan da teu ngeunaheun atuh dinya tuh. Pal yastansir. Coba tolong dibantu bahasa Indonesianya apa itu? Bukan menghirup, kalau menghirup mana ya? Ininya mengeluarkannya itu. Kan kalau bahasa Sunda itu jelas nyingsringkeun atau nyebrengkeun. Nah, itu bahasa Indonesianya apa? Hesenya. Susah mencari padanan katanya, Pak. Pokoknya ngerti lah, ya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, pal yastansir salasan, maka tadi cekap ya menyingsring 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitona yabitu ala khoisumihi maaf. Sebab setan itu bersarang, yabitu itu. Ya, yabitu itu bersarang ala khoisumihi. Khoisum itu cukang irung mencuk urang Sunda mah. Batang hidungnya. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih. Nah, ini jadi dasar kenapa di wudu ada nyebrengkeun itu salah satunya. Ya, pangna kudu disebrengkeun teh komoto wudu subuh mah, wudu malam hari subuh hari maaf. Selama kita tidur, tah si setan teh nyengcele dina dinya teh. Mencek urang Sunda mah nyengcele dina cucungi. Dina pangambung ibunya. Itu di situ ya, berdiam di situ, maka ketika bangun sebrengkeun ya 3 kali. Nah, itu di wudu salah satunya disebrengkeun teh Bu ya, lain hartina langsung hudang sebreng 3 kali itu banget pemajikan nepi kala mokot. Nah, bukan seperti itu. Di dalam wudu ini Pak ya, masih di sifatul wudu. Sebab asyaiton yajri majrodam min ibni Adam. Setan itu berjalan di dalam tubuh manusia itu
ya, majrodam, seperti ada di dalam aliran darah. Apa ini? Pas payatasallatu bihi fil yaqdah wan naum, dan iblis itu bisa menguasai seseorang itu baik sedang tidur maupun sedang terjaga, ya. Yajlisu ala a'laan pihi, dia itu duduk dengan santai gitu di atas hidungnya orang tersebut. Li'annahu manfadun lil qalbi, sebab hidung ini ya itu ada satu manfaat itu jalan ya menuju ke hati. Di dia teh anu ka dieu tah ya. Walaisa fihi golakun, dan di situ tidak ada kuncinya, artinya tidak ada penghalang. Kalau udunain telinga ini ada lubang, tapi kan kesananya ada penutup, ada gendang telinga juga. Kalau hidung tidak ada parat nih Pak ya, parat itu apa ya? Sampai tembus gitu ya. Nah sehingga setan itu sangat senang leluasa di situ nangkringnya gitu Pak ya. Tuh, walihada kanal anpu maq'adu syaiton. Oleh sebab itu hidung itu jadi tempat duduknya setan, berdiamnya di situ. Gitu tetenya. Kama ja'a fil hadis, seperti yang ada di hadis itu, ya. Maka dan juga di hidung itu di sini sebutkan li'anal anfa mujtama'ur rutubah. Hidung itu tempat berkumpulnya sesuatu yang basah-basah, wal akdar, dan yang kotor-kotor, dan itu sangat disenangi oleh setan. Didinya yang saya dina korong dah ya, matak keur wudu gawa sebrengkeun piceun deui gitu Pak ya. Itu salah satunya. Nah dari fikul hadis di sini masru'iyatul istinsar ingdal istiqad minan naum wa qayyada binaumil lail kama yupiduhu labdu yabitu wal jumhur ala annahu mandubun liqauli sallam lil a'rabi tawaddoa kama amarakallah. Jadi yang dimaksud di sini Bu, tidur di malam hari, bukan tidur di siang hari ya, sebab ada kalimat yabitu itu artinya bermalam. Berarti tidur siang tidak usah, tidur malam di sini yang dimaksud oleh jumhur ulama ini. Bata yabitu baitan, artinya bermalam. Maka rumah bahasa Arabnya itu bait ya, sebab bait itu tempat bermalam. Mencek orang Sunama paragi meting ya, artinya manusia itu pada umumnya ya kalau malam itu pasti banyak diam di rumah, beda dengan siang. Kalau siang itu banyak atrok-atrokan ke sana kemari. Ya, ada yang kerja, ada yang main gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau malam hampir semuanya itu di rumah, maka disebutlah rumah itu bait, tempat untuk bermalam. Nah, di hadis ini jelas dohirnya bahwa disunahkannya itu adalah istinsar setelah bangun tidur, dan otomatis istinsarnya itu ketika wudhu, seperti di hadis yang lain Rasulullah menganjurkan wudhu kepada seorang A'rabi setelah bangun tidur, dan istinsar menghirup air lalu membuangnya 3 kali begitu Pak. Itu mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini ya. Dan ada beberapa hadis ke depannya ini masih menjelaskan hal yang sama, yaitu mengenai sifat-sifat wudhu, dan ini diulang-ulang. Kenapa hadisnya sama? Ini untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh kita dalam wudhu itu dasarnya kuat Pak, eta teh gitu Pak ya. Jadi bukan 1-2 hadis. Nah, kalau dibaca semua ini Bapak dan Ibu akan jenuh gitu istilahnya ya. Maka dicukupkan saja untuk wudhu sampai di situ saja ya. Mengenai sunnah-sunnah yang lainnya sudah dijelaskan ya. Alhamdulillah. Kemungkinan
untuk pertemuan minggu yang akan datang di sunnah yang lainnya. Sebab untuk kedua berkumur, istinsak, mengusap kepala, ya itu sudah dicukupkan segitu. Sebab ini hadisnya terlalu panjang, banyak itu juga gitu ya. Penjelasannya masih sama di seputar itu. Ya, yang jelas ulangi Bapak Ibu sekalian sebagai kesimpulan dari saya, yang tadi disebutkan dari wudunya Utsman yang disebutkan bilangannya, ya itu menunjukkan pekerjaan yang ada di rukunnya. Kalau yang tidak disebutkan bilangannya itu berkisar di tentang sunnahnya saja, begitu ya. Mangga Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu diperjelas lagi, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usul saja, bila Pak Ustadz berkenan, pertemuan bulan depan membahas bab sahur menjelang bulan puasa. Usul saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang, kok jadi saya ingat kondisi di sini Pak Ustadz. Kondisi di sini begini. Seseorang itu ke masjid tiap hari, ke masjid ini. Tapi begitu ngobrol dengan tetangga, dengan temannya, siapa imam zuhur tadi, siapa imam asar atau maghrib, isya dan subuh, dia tidak tahu. Padahal ke masjid tiap hari. Ternyata ke masjidnya hanya parkir mobil saja. Ini berarti halaman masjid disalahfungsikan. Harusnya yang parkir itu untuk ibadah, tapi yang parkir tidak ibadah, tidak sah. Itu kemudian Pak Ustaz, kan di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat mutasyabihat yang samar-samar, satu kalimat multitafsir. Sedangkan dalam hadis satu pekerjaan banyak keterangan, banyak hadisnya. Nah kira-kira sikap kita untuk menuju kesempurnaan dalam praktek ibadah bagaimana dengan banyak keterangan tapi satu pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kritik membangun. Ini masalah penjelasan-penjelasan ya yang multi tafsir. Memang begitu adanya Bapak Ibu sekalian, baik di Al-Quran ataupun di hadis ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang memang satu kalimatnya tapi penjelasannya berbeda. Salah satu contoh saja ini, contoh saja di ayat tentang wudu yang berkaitan dengan yang membatalkan wudu, ya, aula mastumun nisa. Kan ini juga multi tafsir, penjelasannya kan banyak ini macam-macam, ya. Aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Nah kata menyentuh ini ada ulama yang menyebutkan menyentuh itu ya menyentuh masahtum, artinya menyentuh bagian dari tubuh perempuan. Yang dimaksud adalah kulitnya. Selain kulit tidak membatalkan, seperti menyentuh rambut atau menyentuh kuku atau menyentuh gigi. Ya, karena lol seri mendiusap, aduh ini gigimu misalkan gitu. Teu batal apa antel huntu mah gitu ya. Asal huntu jeung huntu gitu. Atau misalkan kuku dengan kuku atau rambut dipegang tuh enggak. Itu masahtum itu. Ada yang mengartikan masahtum yang dimaksud di situ ai jama'tum, berhubungan ya, suami istri menggauli itu Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh kecil saja. Terus sikap kita bagaimana? Kan gitu Pak ya. Nah
Sikap kita bagaimana? Sikap kita itu yang pertama harus bijaksana. Bijaksana di sini ya, mentolerir semua pendapat, bahwa semua pendapat yang diungkapkan oleh para ulama insya Allah benar. Ya, jangan sampai memponis salah. Gak boleh, Pak. Ya, kenapa? Sebab dari multi tafsir ini keluarnya itu adalah ijtihad. Yang satu ijtihadnya ke sini, yang satu ijtihadnya ke sini, ya. Dan dalil yang dikeluarkan oleh keduanya jelas, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang namanya ijtihad, al-ijtihad la yubtalu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Satu ulama begini hasilnya, ini tidak bisa dibatalkan dengan ulama yang lain yang berijtihad dan hasilnya begini. Tidak boleh, harus bijaksana. Ya. Yang kedua, supaya lebih sempurna untuk diri kita, tidak ada sesuatu yang tidak enak di hati kita, yang berkenan daripada pendapat itu yang mana? Yang sempurna mah gitu, Pak. Nanti ibadah kita itu nyaman, sebab enak dengan nyambung dengan hati kita, gitu, Pak. Ya. Nah, terus nanti Bapak dalam mensikapi masalah pendapat para ulama itu jangan subjektif, tapi harus objektif. Di antara pendapat yang ini yang mengena di hati yang mana? Ulah kusabab geus resep kadinya we tuluy misalkeun imanya nepikeun ka ngapilainkeun nu sanes. Contoh, ini salah satunya. Kenapa di madhab Syafi'i, ya madhab yang dipakai oleh banyaknya kaum muslimin di Indonesia, mengartikan menyentuh itu menyentuh kulit, ya, tidak diartikan jima. Simpel saja kalau bapak-bapak ibu mau mau belajar, ya, dibaca di situ dalilnya tidak keluar dulu dari ayat itu, masih di seputaran ayat itu, tidak dulu ke hadis, di situ aja dulu. Di mazhab Syafi'i itu simpel, ya. Kenapa Imam Syafi'i di situ mengartikan menyentuh itu adalah kulit, ya, tidak menggauli, sebab di ayat itu juga di sebagian atasnya, ya, itu ada istilah junub di situ, Pak. Ya, di atasnya itu ada istilah junub. Ya, ada yang masih ingat gak? Wa in kuntum marda, wa in kuntum junuban, maaf. Wa in kuntum junuban fatahharu, di ayat itu. Di ayat itu masih di situ, Pak. Enggak keluar dari ayatnya. Kalau kalian berjunub maka bersucilah. Ya, berarti menyuruh apa? Adus. Nah, di batalnya wudu di sini ada aulamastumun nisa, atau bersentuhan kulit. Nah, tidak mengartikan menggauli, sebab kata-kata menggauli itu sudah ada di atas. Di situ. Jadi mazhab Syafi'i simpel, ya. Kalau kita mau belajar mah tidak sepotong yang di bawah, tapi semua keseluruhan. Sebab itu sedang menjelaskan masalah wudu ayat itu. Ya, dari atas sampai bawah itu wudu dan mandi besar, yang mana kedua-duanya jadi syarat sahnya sholat. Itu diantaranya Bapak Ibu sekalian, ya. Terlepas nanti dari hadis-hadis yang menjadikan misalkan menyentuh itu yang dimaksud adalah berhubungan, ya, sebab ada hadis-hadis yang lain, seperti misalkan Rasulullah mencium Siti Aisyah ketika mau sholat, itu kan yang jadi dasarnya itu, ya. Terus ketika satu malam Siti Aisyah tidur bareng dengan Rasulullah, terus asa kehilangan kemana uyub ayab, misalkan apa itu uyub ayab, pencari-cari gitu, ternyata kakinya kepegang, gitu, ya. Nah, ini kan jadi dasar perdebatan ijtihadnya itu di situ, Pak, ya. Walaupun nanti setiap madhab itu akan memperkuat posisi pendapatnya, ya. Imam Syafi'i yang tadi diantaranya dalilnya itu ada junub di atas. Kalau ada di junub di atas, kenapa diulang lagi di sini? Ya, kata Imam Syafi'i, sebab jelas junub itu diakibatkan dengan dua hal. Satu, khurujul mani, yang kedua
jima, kan gitu ya. Berarti jima itu termasuk junub di situ dalamnya. Jadi lamastum berarti bukan berhubungan tapi menyentuh, begitu salah satunya Pak. Terus ada hadis yang tadi Siti Aisyah ya, ketika mau sholat Rasulullah terlihat oleh sahabat kan mencium beliau, terus sholat tanpa wudhu lagi. Nah ini untuk pendapat yang lain, hadis itu termasuk hadis yang maknanya itu ihtimal. Ihtimal itu serba kemungkinan. Apakah Siti Aisyah sudah dewasa atau masih kecil? Itu Pak ya. Sebab kalau sudah dewasa, kayaknya contoh yang kurang baik di depan umum mencium istrinya walaupun halal. Da bapage jigana sanajan pamajikan bapak gitu nya, ari dihareup penting loba jelema celengok itu mah rada tepati wani deui. Adab istilahnya ya. Gitu eta teh. Ibu osok dicium di depan umum. Susah ya. Gitu. Walaupun halal itu kan suami istri. Begitu ya. Terus misalkan ketika tidur Siti Aisyah kehilangan terus memegang kaki, itu juga ihtimal. Ihtimal itu serba kemungkinan. Apa kena langsung atau masih ada penghalang, begitu Pak? Ya, itulah seputar pelajaran fikih itu sampai di situ Pak. Nah nanti supaya lebih tenang di hati, ya, Bapak pokoknya sing bijaksana we. Semua pendapat para ulama di situ tidak boleh disalahkan, sebab semuanya berdasar kepada hadis dan Quran atau dalil yang jelas, ya. Nah yang keduanya itu Pak, sok pelajari ku Bapak ngarah nu mana ye anu leuwih tenang. Nanti kalau yang lebih tenang insya Allah lebih sempurna kita melaksanakan. Jejeg ka dieu teh Pak, nya jejeg. Nya akhirnya dikembalikan lagi ke masing-masing. Cuman maaf Bapak Ibu sekalian, belajarnya itu jangan berhenti. Terus belajarnya itu jangan dibatasi. Jangan sampai ada yang mengatakan udah itu mah jangan ikut ke situ, terbalik ke situ. Pelajari heula we. Ieu mah can ge acan, wah itu mah usan subhat gitu. Liur atuh bal angeus-angeus. Ilmu teh ngan sakitu-kituna atuh meureunang mal manggih-manggih di dieu saja. Ya gitu. Ya, itu Bu ya. Atas segitu banyak. Atas alhamdulillah. Ibu pilih balik neruskan sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih tercapai dengan sangat luar biasa ya, kajian subuh, terutama kajiannya dengan fikih ya, masalah toharoh, masalah wudu. Saya teringat ketika kecil menganggap bahwa salah satu fardu wudu ya, atau rukun wudu itu adalah mengusap rambut begitu. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah tadi yang sudah disampaikan ayat 6 itu ada Falsahu birusikum, ternyata itu adalah kepala. Dan anak-anak siswa dalam hal ini di sekolah itu menganggapnya kebiasaan dari kecil, mungkin mereka dari SD, SMP, SMA, jadi rambut yang dianggap itu bukan kepala. Nah dalam ini mungkin untuk meyakinkan, saya kebetulan di sekolah Pak Ustadz gitu ya, untuk mengajak meyakinkan, jadi sebetulnya yang mana yang betul itu, apakah sekedar rambut adalah kepala, apakah kepala itu adalah rambut, atau udah otomatis seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, seperti mengusap telinga, karena kan dalam wudu itu ada yang membasuh, ada yang mengusap gitu kira-kira ya. Kalau yang membasuh kan telinga, kemudian kepala yang tadi. Dan tidak rela nampaknya jente teenaknya kalau kita meninggalkan yang sudah kebiasaan sunnah, seperti telinga kan sunnah, tapi itu selalu wajib. Ketika saya testimoni ke anak-anak, bahwa itu telinga itu kewajiban, karena udah tradisi lagi kebiasaan dari kecil. Padahal ketika dibedah secara teori keilmuan itu adalah sunnah, tapi itu meyakinkan itu adalah sebuah kewajiban, sebuah fardu begitu. Nah dalam hal ini bagaimana kira-kira sesuatu yang dijadikan
yang sunat tapi dijadikan wajib. Jadi kan nanti salah kaprah secara teori. Kapan ada ulama baru namanya dapat 5 praktek nawe itu masalah teori itu pun dalam bacaan Quran kita nggak tahu itu ada hari itu betul mau praktek nawe bacaan benar wudhunya benar gitu kira-kira Pak Ustaz untuk meyakinkan meluruskan bagaimana nih dan harus apa tadi istilahnya bijaksana barangkali seperti itu. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah ini Pak, Ibu sekalian, termasuk salah satu contoh yang tadi. Ini multitafsir juga. Ayat Al-Qur'annya itu kan jelas. Wamsahu biruusikum. Usaplah, kan gitu, kepala kamu sekalian. Dari dohirnya ayat itu mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Ditafsirkan oleh para ulama, mengusap kepala di situ, Pak, ya. Satu, boleh kulitnya saja. Kulit kepala maksudnya, maaf. Yang kedua, boleh rambutnya saja dengan catatan. Rambut yang ada di wilayah kepala, yaitu rambut yang ketika ditarik ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan tidak keluar dari batas kepala. Ya, batas kepala itu kalau dari depan adalah wajah. Wajah ini sudah keluar dari kepala. Makanya kalau hanya kalau saya contohkan ya, kalau hanya mengusap rambut yang keluar dari sini, ini tidak sah. Tidak jadi. Seperti tidak sahnya tadi yang punya ibu-ibu. Ya, dikarenakan rambutnya panjang sampai ke bahu ke sini, pas wudu ngusap rambut nu aya di dia di benyengan gitu ta. Ya, tidak di kepala dengan alasan rambut ini sumbernya dari kepala gitu. Ya. Ulangi. Jadi pertama kulit kepala, yang kedua rambut. Kalau kulit kepala insya Allah kita sudah paham semua. Ya, aman itu ya. Yang kedua rambut kepala, boleh rambut kepala. Rambut kepala ini catatannya ya, dengan catatan jangan rambut yang keluar dari bagian kepala, itu wilayah kepala. Ya. Yang ketiga itu rambut dan kulitnya. Gitu ya. Rambut dan kulitnya. Berarti kalau rambut dan kulitnya, tangan itu langsung masuk ke dalam. Ya, jadi tangan yang sudah tadi dibasuh diusapkan ke kepala, dimasukkan jarinya itu, otomatis itu mah kepalanya kena, kulit kepalanya kena, rambutnya kena. Dan ini yang utama, ini yang afdol. Kan suka ada yang seperti ini saja Pak, ngambil air. Nah, gini ada yang seperti ini Pak. Jadi nanti yang kena itu rambutnya saja, dan itu memang boleh. Sebab dia ke sini, ya, rambutnya yang terusap, rambut yang ada di bagian kepala, dan insya Allah sah, begitu Pak. Ya, ada juga yang ngambil air, langsung ininya gini caranya, set, masuk, itu. Jadi jarinya masuk ke dalam, rambutnya kena, kulitnya pun kena. Nah, untuk lebih sempurnanya lagi, yang paling bagus jelaskan, yang paling utama itu tangannya kena rambut dan kena kulit, itu yang paling utama. Sehingga makna ru'us, makna kepala itu dapat semua di situ. Biru'usikum. Begitu ya. Terus yang kedua, mengenai sesuatu yang tadinya memang sunnah tapi dikarenakan kebiasaan dianggap wajib. Sunnah dianggap wajib tidak jadi masalah, Pak. Bahkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga sunnah itu tidak mungkin ditinggalkan. Tapi awas jangan sampai terbalik. Wajib dianggap, nah iya nu pabelit mah ini mah menjadikan ibadah tidak sah. Kalau wajib dianggap sunat. Saya kasih contoh dulu nih, maaf sekali ya. Sholat Pak, banyak anggapan orang yang disebut dengan takbiratul ihram itu ngangkat tangan. Sok bu, leres deh. Ketika ditanya, naon cenah takbiratul ihram teh? Nah, iya tah ngangkat lengan, karena ngangkat lengan apa ya? Awas, ini umum Pak. Sangkaan orang itu takbiratul ihram itu ngangkat tangan.
Padahal maaf, salah. Takbiratul ihram itu ucapan takbirnya, Allahu Akbarnya. Nah, ngangkat tangan ini yang sunnah, Pak. Kalau ngangkat tangannya sunnah. Nah, iya dibahas nu karyeuna mah kadieu semacam eta deh. Padahal hadisnya eta kene. Ya, Rasul mengangkat tangan hadwa mankibaihi, lurus dengan bahu. Cuman lurus bahu teh ada yang di depan begini. Allahu Akbar. Ini lempeng ka dieu tah, lurus ieu teh. Aya nu ka dieu Allah, ieu ge lurus teh handap ka luhur. Nah, cenah beda. Da dina hadisna teu aya foto Rasulullah keur takbir itu. Kan dari apa? dari pemikiran. Letak aya nu dihareup tukang, aya nu teu ka dieu gitu. Aya nu non blok eta teh. Pusing mereka mah deui ka luhur pisan atuh takbir teh. Allahu Akbar. Aya nu kitu, Pak. Ya, bahkan aya nepikeun ka nu hoream beureum geus sape. Allahu Akbar. Rupa-rupa Pak di takbir teh lawan teh. Keun we. Nah, sababna yang pokoknya itu bukan ngangkat tangan. Takbir, ari takbir jarang dibahas. Nah, padahal takbir itu rukun, gitu, ya. Justru kalaka jigana ya salah non salah tafsirna ya salah pemahamanana. Nu diitung teh ngangkat leungeunna lain takbirna. Nah sekarang balikeun salah teh Pak. Nu diukur mah justru takbirna, ngucapkeun takbirna, bukan ngangkat tangan. Teu ngangkat sama sekali ge teu naon ujug dientepan Allahu Akbar jadi. Ya gitu teu diangkatkeun tanganna gitu, cuman hilang sunnahnya saja. Nya teu nyunah eta teh gitu nya. Tapi lamun kieu ari takbir ai ngangkat leungeun tegep ngangkat leungeun mah bibir teu disada. Nah ini masalah. Apan di dia ge loba dia ge kitu teh teh. Ya. Gitu. Kadang-kadang ibu ge teu disada deh kadang kunyam-kunyam we unggul. Padahal nah ini Pak ya. Takbiratul ihram itu termasuk kategori rukun qauliyah. Rukun qauliyah artinya rukun qauliyah itu yang diucapkan. Kalau diucapkan berarti harus terdengar suara. Minimal terdengar oleh kuping sendiri. Dari A sampai R. Allahu Akbar semuanya tong leungit saware hu akbar jeung hu akbar we geura ai Allahna eueuh atawa Allah akbarna eueuh dieu teh sok macam-macam pisan ya bar awe jeung bar nu kadengena teh awas ya batak oge ya harus terdengar semuanya. Allahu Akbar. Tuh. Itu Pak, ya. Itu salah satunya. Kada ya ulang ngerakeun aya mos apal. Ai leungeun ngararangkap bibir teu disada. Gitu, kunyam-kunyam we wungkul, eueuh soran, awas. Yang namanya kaul, ucapan ada suara. Dan itu harus kena di makhorijul hurufnya juga. Ya, maka baca Fatihah ge sing bener. Gitu nya, baca surat ge sing bener. Ulah kieu deui punten ye salah hiji deui ye. Ini satu anggapan yang salah. Wah nu penting mah Fatihah we cenah nu bener mah. Ku surat mah da sunat ieu. Aya nu kitu teh Pak. Leres teu? Awas teu. Awas, memang iya baca surat itu sunat. Setelah Fatihah rakaat ke-1 ke-2 baca surat itu sunah. Tapi maaf, kalau bacaannya salah berarti dianggap bukan baca Quran. Ulangi, kalau bacaannya salah dianggap bukan baca Quran. Kalau bukan baca Quran berarti ucapan yang lain. Ucapan yang lain ada di sholat, batal sholatnya. Tuh udah kadinya deh ya Pak. Ya, termasuk bacaan yang lainnya. Kan kalau dijelaskan dalam fikih yang sudah jadi itu rukun sholat itu terbagi 3 nanti. Ada kolbi, ada kauli, ada fi'li. Nah ini
Nah, rukun ini mesti dilakukan sebab berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat. Ya, kalau untuk kesempurnaannya saya kasih tahu di sini. Ya, salah satunya makmum, ya, itu gerakannya harus setelah imam. Ini saya tambahan saja ini, ya. Gerakan makmum harus setelah imam, sebab makmum itu mengikuti. Ari mengikuti di mana cicingna? Di tukang, ngaranna ge nuturkeun. Ai nuturkeun mah berarti di tukang. Berarti setelah selesai baru melakukan. Itu yang sempurna, Pak. Nu kajadian imam teh diberi ku makmum di ruang teh. Nu ka imam teh ti paparetot atuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Diberi nepi ka salam. Assalamualaikum. Kan gitu. Wah, iya makmum semangat luar biasa ya. Ya, cuman maaf sekali. Yang dilakukan semacam itu tidak membatalkan tapi makruh. Ya, makmum itu melakukannya setelah imam selesai. Tolong disalam. Salam itu ketika imam sudah salam kedua baru makmum salam. Iya mau diberi gitu assalamualaikum gitu. Tidak membatalkan, memang tidak membatalkan, tapi ini hal yang dimakruhkan. Ya, ketika ruku Allahu akbar. Nah, setelah imam betul-betul ruku baru makmum Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Imam sudah ajeg lagi, ya, tegak lagi baru Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Sebelum dahinya menyentuh sujud jangan turun. Kurang mah diberi wae makmum teh diberi. Nya kadang aya lumih heulaan dia tuh. Nah, jika mah yang jadi imam, jika mah yang jadi supir mah nyiap gitu. Punten Pak ya. Setelah imam bangkit dari sujud untuk duduk, Allahu akbar. Nah, setelah ini baru Allahu akbar begitu. Ya, jadi posisi makmum senantiasa melakukan gerakan setelah termasuk ucapan seperti tadi salam punten ingat-ingat ya salam ulah waka salam mengenaun mun imam tacan salam anu kadua dan disunahkan untuk imam isra'us salam mempercepat salam ulah dikeum Assalamualaikum warahmatullahi ting ningali naon kieu teu da keseleun makmum teh menang buru-buru ulah dikeum ya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah sunahnya seperti itu di Isra dipercepat ya seperti yang pernah sok Bapak Ibu di Haram di Nabawi ya sama kan imam itu taralila assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah baru muncul nuka dua assalamualaikum warahmatullah setelah imam salamnya kedua begitu sok diperhatikan darah nyata terperhatikan nya aduh padahal prakteknya sehingga gitu teh Pak ya itu diantawisa ieu tambahan saja ya terus satu lagi mohon maaf ada sesuatu yang dianggap yang membatalkan tapi tidak dianggap batal ini pun bahaya ya sesuatu yang membatalkan tapi tidak dianggap batal dan ini sudah ditetapkan oleh para ulama ahli fikih seperti apa dehem terang dehem. Nah, dehem itu mengeluarkan sesuatu anu atel di dia tah. Ya, dan itu keluar huruf. Ya, di dalam fikih itu salah satu yang membatalkan salat itu ngomong itu mengeluarkan huruf. Satu huruf yang bisa dipahami, 2, 3 dan selanjutnya walaupun tidak dipahami. Kalau ada itu nah dehem di situ keluar minimal 2, hamzah jeung ha. Aya hamzah jeung ha. Komo lamun rada panjang eta mah aya 3 aya miman didinya. Nah gitu. Nah ini tanah nuh kalau dalam bahasa Arabnya ini pun salah satu yang membatalkan salat. Maka rek salat memeh takbir mun api dehemkeun. Beakeun memeh takbir dehemna. Ieu mah sok aya nu tibalik justru geus beres takbir Allahu akbar. Tinggal gorok-gorok gesder atuh. Ya, itu diantawisnya seperti itu, Pak. Hati-hati ya, sebab ini termasuk sesuatu yang
membatalkan, dan ini banyak tidak disadari. Jeung dipunten Pak, dehem itu menular. Aya saurang nu dehem eta tikoro nu sejen ka bawa ateu deh. Jeung hayang ge. Aduh ya Allah. Akitu kadang-kadang aja. Ini tambahan saja ya. Nanti ke depan insya Allah ada sebetulnya penjelasan itu. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak kecilan Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mempraktikkan pengamalkan yang benar. Pak Ustadz bisa ditutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillah ya ajma'in amin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa zida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma farij karbatana wa qdi hajatina wa shfi mardana wa aslih dhata bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la da'an illa shaqaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu, kita tutup kajian ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.